الشفيع المرسلين خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in alamur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita hambanya, yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat Al-Kautsar. Seandainya kita diminta untuk menghitung nikmat Allah, la ta'suha, kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sedikit pun di dalam hati kita, di dalam pikiran kita senantiasa mengkufuri nikmat Allah. Tapi pandailah kita bersyukur atas karunia nikmat Allah. Maka kita sebagai hamba Allah senantiasa kita berkewajiban, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi kepadanya. Hadirin jemaah yang berbahagia, tak lupa selawat berengkes salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bimbingan beliau, dengan uswatun hasanah beliau, dengan ajaran beliau, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita kerjakan dan mana pula yang harus kita tinggalkan. Karena kita adalah umat Muhammad, maka kita ikut sunnah-sunnah baginda Rasulullah dan senantiasa kita berselawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kita pada kesempatan kultum hari ini adalah mengupas tentang kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, para permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa di bulan suci Ramadan ini adalah wajib hukumnya bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan mesranya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lembutnya Allah memanggil kita sebagai hambanya, yaitu tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintah puasa ini adalah wajib sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum umat Muhammad adalah diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa, namun caranya berbeda dengan umat Muhammad. Di umat Muhammad ini kita diperintahkan untuk berpuasa, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki aturan-aturan
yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata cara kita untuk berpuasa? Ada rukun dan ada syaratnya dalam kita berpuasa. Tapi panggilan puasa ini Allah memanggil kita dengan mesranya Allah mengetuk hati kita. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Begitu mulianya Allah, subhanallah, maha suci Allah memanggil hambanya. Hai orang-orang yang beriman. Dengan lembutnya Allah memanggil kita. Maka yang bisa menerima panggilan Allah adalah hati kita. Hati kita, kolbun salim kita, hati yang bersih. Sehingga dengan hati yang bersih, maka kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, maka kita harus tahu sebenarnya definisi daripada puasa itu sendiri. Kita harus mengerti terlebih dahulu. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang pengertian puasa, maka kita harus tahu bagaimana menjalankan ibadah puasa ini dengan sebenar-benarnya. Jangan kita berpuasa hanya yang kita dapat hanya lapar dan dahaga. Maka jangan sampai kita menjalankan ibadah puasa ini yang kita dapat hanya lapar dan dahaga. Karena jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi dikatakan bahwa ujung ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun, yaitu membentuk manusia-manusia yang bertakwa. Takwa di sini adalah patuh kepada perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menjalankan ibadah puasa ini, kita harus bisa menjaga puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Karena berbahagialah kita, wahai para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di bulan suci Ramadan kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita. Kesempatan inilah yang kita tunggu-tunggu. Karena di bulan suci Ramadan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita buka hati kita, mari kita bersihkan hati kita, mari kita buka pemikiran kita dengan akal kita. Karena perintah tersebut adalah jelas-jelas diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjalankan puasa harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena jelas Allah memanggil kita adalah hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau merasa diri kita beriman kepada Allah, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah perintah puasa tersebut. Karena puasa adalah melatih diri kita. Karena puasa adalah melatih kejujuran kita. Karena puasa tidak bisa dilihat oleh mata kita. Yang bisa menilai ibadah puasa kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan demikian? Kalau ibadah sholat, jelas kita melihat orang tersebut, yaitu mengangkat takbir, ruku dan sujud, dan kemudian salam. Kita tahu gerak-geriknya orang yang melaksanakan, yaitu ibadah sholat. Sementara ibadah puasa yang tahu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga ibadah puasa kita. Karena di bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan pengampunan, itqum minan nar. Maka manfaatkanlah di bulan suci Ramadan ini, kita jaga puasa kita, kita laksanakan ibadah puasa ini. Bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ini adalah menjadi kebutuhan dalam diri kita. Bahwa pentingnya ibadah puasa ini adalah kegunaannya adalah untuk diri kita sendiri. Secara logikanya, kita puasa, Allah juga tidak untung. Yang untung adalah diri kita. Kita tidak puasa, Allah juga tidak rugi. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Maka ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan
kesempatan kepada kita selagi masih ada umur di dalam diri kita, kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Karena senantiasa kita berdoa dan munajat sebelum datangnya bulan suci Ramadan, selalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab, berilah keberkahan di bulan Sa'ban, sampaikanlah umurku di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sampai umur kita di bulan suci Ramadan. Maka jangan sia-siakan di bulan suci Ramadan, karena di sini adalah kesempatan kita untuk membersihkan diri kita. Maka manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentinglah ibadah puasa ini, karena ini adalah janji kita di dalam rukun Islam. Ini adalah janji kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang berbahagia, begitu pentingnya ibadah puasa ini adalah untuk diri kita sebenarnya. Bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, tapi adalah untuk diri kita sendiri. Karena ibadah puasa ini yang menilai pahalanya, yang mengganjar pahalanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa mengukurnya, orang lain juga tidak bisa mengukurnya. Yang tahu kita puasa hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batal puasa kita dengan Allah. Orang lain tidak tahu kita batal puasa atau tidak. Oleh karena itu, karena umur kita sampai di bulan suci Ramadan tahun ini, maka benar-benarlah kita jaga puasa kita. Mari kita tingkatkan amal ibadah yang lain di bulan suci Ramadan tahun ini, yaitu kita laksanakan, yaitu sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tarawih. Karena sholat sunnah tarawih ini dilaksanakan hanya ada di bulan suci Ramadan. Begitu mulianya bulan suci Ramadan. Mengapa kita tidak mau melaksanakannya, tidak mau memanfaatkan bulan yang amat suci, bulan yang amat mulia, bulan yang amat memberikan berkah kepada kita, dan bulan memberikan maghfirah kepada kita. Begitu Allah memberikan, semuanya adalah untuk kita, untuk hamba-hambanya. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ibadah puasa ini. Bukan hanya sekedar kewajiban. Memang jelas Allah memerintahkan bahwa puasa ini adalah wajib. Namun kita sebagai hambanya senantiasa menyadari bahwa pentingnya ibadah puasa. Karena ibadah-ibadah lain pahalanya tidak berbeda dengan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini ibadah kita dilipat gandakan. Pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pentinglah benar-benar kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kalau sudah keikhlasan, maka semuanya akan mudah dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membalas pahala ibadah puasa adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkanlah momentum bulan suci Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita untuk berbuat kebaikan. Mungkin demikian kultum hari ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kehilapan dan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang dapat saya berikan, mudah-mudahan terutama bermanfaat kepada diri saya sendiri dan juga bermanfaat kepada pemirsa yang berbahagia. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحوا كل شي ناسين اجامل مرة مرتين ادور معك وكل زين حتى